Frustrasi Kobbie Mainoo, kontrak panjang yang kini terasa seperti penjara. Mainoo sempat merayakan kontrak baru hingga 2027, sebuah simbol kepercayaan yang diyakini akan melambungkan karirnya. Namun siapa sangka kontrak itu kini berubah menjadi jerat yang membuatnya sulit bergerak. Di balik senyum saat tanda tangan, ternyata tersembunyi rasa terkekang. Akankah Januari menjadi jalan pembebasannya? Christian Eriksen dari bayang-bayang Old Trafford menuju tantangan baru di Bundesliga. Setelah berbulan-bulan terombang-ambing tanpa klub, Eriksen akhirnya menemukan rumah barunya. Wolfsburg jadi tujuan yang sama sekali tak terduga bagi maestro Denmark berusia 33 tahun. Pertanyaannya kini, apakah Bundesliga bisa menjadi panggung terakhir yang menyelamatkan karirnya? Atau justru menjadi pertaruhan paling berisiko? Manchester United ingin Ruben Neves jadi jantung baru Old Trafford, tapi bisakah ia mengubah nasib klub? Neves bukan sekadar pemain, ia adalah pemimpin lini tengah dengan visi yang matang. MU menaruh harapan besar di pundaknya. Namun, pertanyaannya, apakah satu pemain bisa benar-benar memperbaiki masalah kompleks United? Atau ini hanya solusi instan yang berumur pendek? Manchester United panik! Bryan Mbeumo bisa hilang 3 kali berturut-turut karena tugas negara. Jika Kamerun terus melaju, Mbeumo akan menghadapi jadwal internasional yang padat hingga Maret. Itu berarti MU bisa kehilangan salah satu pemain kunci mereka dalam waktu lama. Krisis bisa datang kapan saja. Apakah setan merah siap menghadapi badai ini? Harapan 51 juta euro yang retak, Onana dan pahitnya realita di Manchester United. Saat tiba, ia digadang-gadang jadi revolusi baru di bawah Mr. Gawang. 2 tahun berselang, yang tersisa hanyalah cerita kegagalan dan perpisahan melalui status pinjaman. Kontrasnya terlalu tajam, dari ekspektasi setinggi langit hingga realita yang terhempas ke tanah. Apakah MU salah memilih atau Onana yang tak sanggup beradaptasi? Bagi kamu yang ngaku fans berat Manchester United, wajib banget buat subscribe channel ini ya. Terima kasih. Frustrasi Kobbie Mainoo, kontrak panjang yang kini terasa seperti penjara. Mainoo sempat merayakan kontrak baru hingga 2027, sebuah simbol kepercayaan yang diyakini akan melambungkan karirnya. Namun siapa sangka kontrak itu kini berubah menjadi jerat yang membuatnya sulit bergerak. Di balik senyum saat tanda tangan, ternyata tersembunyi rasa terkekang. Akankah Januari menjadi jalan pembebasannya? Kobbie Mainoo, wonderkid yang sempat dielu-elukan sebagai masa depan Manchester United, kini justru hidup dalam bayang-bayang kekecewaan. Di usianya yang baru 20 tahun, ia sudah merasakan betapa kerasnya dunia sepak bola ketika ekspektasi tinggi tidak sejalan dengan kenyataan. Di bawah Ruben Amorim, menit bermain yang ia dapatkan nyaris tak sebanding dengan potensinya. Mainoo yang sebelumnya diyakini akan memimpin generasi baru setan merah, sekarang mulai meragukan apakah Old Trafford benar-benar rumah yang tepat untuknya. Lebih dari sekadar nasib di klub, keresahan ini juga menekan ambisinya di level internasional. Mainoo sadar, tanpa jam terbang, peluangnya menembus skuad Thomas Tuchel bisa pupus begitu saja. Bayangan Piala Dunia tahun depan, impian besar yang seharusnya ia kejar, kini tampak semakin menjauh. ESPN melaporkan
Bahkan sebelum bursa transfer musim panas ditutup, Maino sudah berusaha mencari jalan keluar. Ia meminta untuk dipinjamkan, berharap bisa mendapatkan ruang bernafas di klub lain. Dalam pertemuan dengan Ruben Amorim dan Direktur Sepak Bola Jason Wilcox, Maino dengan tegas menyampaikan kekhawatirannya. Terbatasnya kesempatan bermain bisa merusak masa depannya. Sayang, permintaan itu ditolak. Manchester United menutup pintu. Padahal Napoli sudah siap menampungnya. Klub Serie A itu bahkan sempat menjadi kandidat terkuat untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun langkah itu diblokir oleh United. Jika Januari nanti situasi tak berubah, Napoli bisa kembali menjadi jalan keluar bagi Maino, asal United rela melepas. Ironi terbesar dalam hidup Maino saat ini adalah kontraknya sendiri. Pada 2023, ia menandatangani perpanjangan hingga 2027, lengkap dengan opsi tambahan setahun. Kontrak yang seharusnya jadi simbol kepercayaan, kini justru terasa seperti jerat yang membatasi. Setelah tampil gemilang di Euro 2024, sempat ada pembicaraan soal peningkatan gaji. Namun, kebijakan ketat Sir Jim Ratcliffe membuat diskusi itu berhenti di tengah jalan. Maino tak hanya merasa terjebak secara karir, tetapi juga dalam urusan finansial. Kontrak yang dulu membanggakan, kini hanya menambah beban pikirannya. Absennya nama Kobbie Mainoo dari daftar terbaru timnas Inggris di bawah Thomas Tuchel menjadi tamparan keras. Ia tahu alasannya jelas, menit bermain di klub terlalu minim. Betapa pahit rasanya, setahun lalu ia dipandang sebagai calon pemimpin lini tengah The Three Lions. Kini bayangan itu semakin kabur. Mainoo berada di titik di mana ia harus memilih, bertahan dengan harapan samar di Old Trafford atau mengambil risiko besar dengan pindah klub demi menjaga peluang tampil di Piala Dunia. Waktu tidak berpihak pada Kobbie Mainoo. Januari bisa jadi momen paling krusial dalam karirnya. Apakah ia akan bertahan dalam ketidakpastian di Manchester United atau berani mengambil langkah besar demi masa depan yang lebih jelas? Bagaimana menurut Anda? Apakah Mainoo harus tetap sabar menunggu di Old Trafford atau sebaiknya segera memaksakan transfer untuk menyelamatkan karirnya? Christian Eriksen dari bayang-bayang Old Trafford menuju tantangan baru di Bundesliga. Setelah berbulan-bulan terombang-ambing tanpa klub, Eriksen akhirnya menemukan rumah barunya. Wolfsburg jadi tujuan yang sama sekali tak terduga bagi maestro Denmark berusia 33 tahun. Pertanyaannya kini, apakah Bundesliga bisa menjadi panggung terakhir yang menyelamatkan karirnya? Atau justru menjadi pertaruhan paling berisiko? Christian Eriksen akhirnya tidak lagi berstatus tanpa klub. Sang maestro lini tengah Denmark dikabarkan segera menandatangani kontrak dengan klub Bundesliga, Wolfsburg. Menurut laporan, kesepakatan telah tercapai dan dalam waktu dekat ia akan menjalani pemeriksaan medis sebagai tahap akhir. Sejak berpisah dengan Manchester United di penghujung musim 2023-2024, Eriksen memang belum memiliki pelabuhan baru. Kini, penantian panjang itu segera berakhir. Mengutip media Denmark Tipsbladet, pemain berusia 33 tahun tersebut bahkan sudah berada di Jerman untuk merampungkan proses transfernya. Kehadiran Eriksen diyakini akan memperkuat koloni Denmark yang sudah lebih dulu ada di Wolfsburg. Sejak Peter Christiansen menjabat direktur olahraga pada musim panas 2024, klub berjuluk Die Wolven itu memang giat mendatangkan pemain dari Skandinavia.
Di Volkswagen Arena, Eriksson akan reuni dengan Andreas Skov Olsen, Jesper Lindstrom, Joachim Meile, hingga Jonas Wind. Selain itu, ada juga Adam Dakhim, gelandang muda berusia 19 tahun yang dipinjamkan dari Red Bull Salzburg. Laga terakhir Eriksson di lapangan hijau terjadi awal Juni lalu saat ia memperkuat Denmark dan membantu tim meraih kemenangan atas Irlandia Utara dan Lituania. Sebelum namanya santer dikaitkan dengan Wolfsburg, Eriksson sempat disebut-sebut dalam radar Wrexham dan Burnley. Namun, tawaran dari kedua klub tersebut tidak ia terima. Untuk menjaga kebugarannya, mantan bintang Tottenham itu sempat berlatih bersama klub Swedia Malmo. Meski begitu, ia memilih tidak menetap di sana. Alih-alih kembali ke Liga Inggris atau Skandinavia, Eriksson justru menantang dirinya di Bundesliga, sebuah kompetisi baru yang belum pernah ia cicipi sepanjang karir profesionalnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Eriksson bergabung ke Wolfsburg adalah langkah tepat untuk menghidupkan karirnya? Atau seharusnya ia memilih liga lain yang lebih familiar baginya? Manchester United ingin Ruben Neves jadi jantung baru Old Trafford, tapi bisakah ia mengubah nasib klub? Neves bukan sekadar pemain, ia adalah pemimpin lini tengah dengan visi yang matang. MU menaruh harapan besar di pundaknya. Namun, pertanyaannya, apakah satu pemain bisa benar-benar memperbaiki masalah kompleks United? Atau ini hanya solusi instan yang berumur pendek? Manchester United tengah menyiapkan langkah besar untuk memperkuat skuad mereka di musim dingin. Fokus utama manajemen dan pelatih jelas menghadirkan seorang gelandang berpengalaman yang bisa langsung memberi dampak di lapangan. Salah satu nama yang kini muncul sebagai prioritas utama adalah Ruben Neves. Gelandang asal Portugal itu saat ini bermain untuk Al Hilal di Liga Arab Saudi. Meski United sudah merekrut sejumlah pemain baru pada musim panas lalu, lini tengah mereka masih dianggap belum solid. Ruben Amorim menilai sektor ini harus segera diperkuat, dan Neves menjadi pilihan yang paling realistis untuk Januari mendatang. Ruben Neves membuat kejutan besar ketika memutuskan pindah ke Arab Saudi pada musim panas 2023 untuk bergabung dengan Al Hilal. Sejak saat itu, namanya terus mencuri perhatian karena performanya tetap konsisten di level tinggi. Menurut laporan Fichajes, Manchester United kini menjadikan Ruben Neves sebagai target prioritas. Gelandang berusia 28 tahun ini dianggap cocok dengan kebutuhan tim untuk memperbaiki keseimbangan permainan. Meski begitu, Al Hilal tidak akan mudah melepasnya. Namun, kontrak Neves yang memasuki tahun terakhir diyakini bisa membuka peluang negosiasi di bursa transfer Januari. Didatangkan Al Hilal dari Wolverhampton Wanderers pada awal musim 2023-2024 dengan biaya transfer mencapai 55 juta euro, Ruben Neves langsung menjadi pilar utama di lini tengah. Ia hanya sekali absen dari 22 pertandingan Saudi Pro League musim itu, mencatat 1 gol dan 6 assist. Sejak berseragam Al Hilal pada 2023, Neves sudah tampil 92 kali dengan torehan 9 gol dan 24 assist. Angka itu membuktikan betapa penting perannya sebagai motor permainan tim. Sebelumnya, Neves juga meninggalkan jejak manis di Premier League. Bersama Wolverhampton Wanderers, ia mencatat 177 penampilan dan dikenal sebagai gelandang yang mampu mengatur tempo, memiliki tendangan jarak jauh mematikan, serta tangguh dalam bertahan. Manchester United saat ini membutuhkan figur seperti Ruben Neves untuk memberi keseimbangan di lini tengah. Kehadirannya diyakini bisa menambah variasi dalam strategi permainan sekaligus menjadi mentor bagi para pemain muda.
Jika transfer ini berhasil terwujud, Ruben Neves bisa menjadi solusi penting bagi United untuk memperbaiki performa mereka di sisa musim. Tidak heran jika bursa transfer Januari dipandang sebagai momen krusial dan nama Neves berada di urutan teratas daftar belanja setan merah. Bagaimana menurut kalian? Apakah Ruben Neves memang sosok yang tepat untuk menjadi jantung permainan Manchester United? Atau sebaiknya klub mencari jalan lain? Manchester United panik! Bryan Mbeumo bisa hilang 3 kali berturut-turut karena tugas negara. Jika Kamerun terus melaju, Mbeumo akan menghadapi jadwal internasional yang padat hingga Maret. Itu berarti MU bisa kehilangan salah satu pemain kunci mereka dalam waktu lama. Krisis bisa datang kapan saja. Apakah setan merah siap menghadapi badai ini? Manchester United menghadapi masalah besar. Bryan Mbeumo terancam absen dalam waktu lama karena harus menjalani perjalanan panjang bersama timnas Kamerun untuk memperebutkan tiket menuju Piala Dunia. Mbeumo kini berada dalam kondisi genting. Kamerun yang selama ini menjaga rekor tak terkalahkan harus menelan kekalahan perdana di ajang kualifikasi. Hasil ini membuat posisi mereka goyah dan peluang lolos otomatis menjadi semakin tipis. Saat ini, Kamerun tertinggal 4 poin dari pemuncak klasemen grup D. Lawan terberat mereka justru tampil sangat solid, sementara Kamerun hanya mampu meraih 3 hasil imbang dalam 8 pertandingan yang sudah dijalani. Keadaan kian pelik karena 2 laga terakhir sang pemuncak grup terbilang lebih mudah dan 1 kemenangan saja cukup memastikan mereka melangkah ke Piala Dunia 2026. Kamerun kini hanya bisa berharap melalui jalur runner-up terbaik. Mereka berada di posisi kelima, tertinggal tipis dari pesaing lain hanya karena selisih gol. Untuk menjaga asa, Kamerun wajib meraih kemenangan di 2 laga terakhir mereka. Jika itu berhasil, mereka akan melangkah ke babak playoff pada November mendatang. Masalah bagi Manchester United, perjuangan Mbeumo tidak berhenti di sana. Jika Kamerun lolos ke tahap berikutnya, ia masih harus kembali bertarung di Interconfederation Playoffs pada Maret. Itu berarti Mbeumo berpotensi menghadapi 3 jeda internasional berturut-turut yang sangat melelahkan. Kondisi ini jelas membuat Manchester United waspada. Kehilangan Bryan Mbeumo dalam periode panjang bisa menjadi pukulan telak, terutama di tengah jadwal klub yang begitu padat. Menurut kalian, apakah Manchester United bisa bertahan tanpa Bryan Mbeumo jika ia benar-benar absen lama? Atau justru MU harus segera mencari solusi lain sebelum terlambat? Harapan 51 juta euro yang retak, Onana dan pahitnya realita di Manchester United. Saat tiba, ia digadang-gadang jadi revolusi baru di bawah Mr. Gawang. 2 tahun berselang, yang tersisa hanyalah cerita kegagalan dan perpisahan melalui status pinjaman. Kontrasnya terlalu tajam, dari ekspektasi setinggi langit hingga realita yang terhempas ke tanah. Apakah MU salah memilih atau Onana yang tak sanggup beradaptasi? Ketika Manchester United mendatangkan Andre Onana pada musim panas 2023 dengan harga awal 51 juta euro, dunia seakan percaya sebuah era baru akan dimulai di Old Trafford. Setelah lebih dari 1 dekade bergantung pada David De Gea, klub memutuskan melakukan revolusi besar di bawah Mr. Gawang. De Gea, sang kiper penuh refleks dan aksi heroik, pergi. Hadirlah Onana, seorang penjaga gawang yang bukan hanya ahli menguasai bola, tetapi juga direncanakan menjadi fondasi sistem baru Erik ten Hag, kiper modern yang bisa mengubah tekanan lawan menjadi serangan balik berbahaya.
Ia seharusnya bukan sekedar kiper, melainkan playmaker tambahan. Namun, 2 tahun berlalu, kenyataan pahit terungkap. Onana kini justru setuju meninggalkan MU dan bergabung dengan Trabzonspor lewat status pinjaman. Kontrasnya sungguh menyakitkan. Teori indah saat perekrutan kini berubah menjadi pengingat betapa rapuhnya hubungan seorang kiper dengan lingkungan sekitarnya. Onana sejatinya adalah spesialis. Ia bersinar ketika berada di dalam tim dengan struktur kokoh, tuntutan konsisten, dan pola permainan jelas. Di Ajax, sistem Erik ten Hag memberi Onana kebebasan penuh. Ia bisa berani mengambil risiko karena selalu tahu rekan setim siap berada di posisi yang tepat. Di Inter Milan, situasi serupa terulang. Tim Simone Inzaghi yang disiplin membuat Onana merasa terlindungi. 3 bek Inter nyaman menerima umpan di bawah tekanan, dan dalam pola itu, keberanian Onana mengirim umpan panjang menjadi senjata mematikan. Dengan kejelasan struktur, ia bisa mengubah ancaman menjadi peluang emas hanya dengan 1 umpan. Tidak heran, bersama Inter Milan, ia mampu mencapai final Liga Champions, meski akhirnya kalah tipis 0-1 dari Manchester City yang begitu perkasa. Namun di MU semua berbeda. Onana tidak pernah merasakan stabilitas yang sama. Cedera yang silih berganti melanda lini belakang dan lini tengah membuatnya kehilangan kejelasan yang begitu ia butuhkan. Upaya bertahan MU dipenuhi ketidakkonsistenan. Ritme dan keyakinan yang biasanya menjadi nafas permainan Onana perlahan memudar. Ia bukan tipe kiper yang bisa menyerap kekacauan begitu saja. Ia hidup dari harmoni dan keteraturan. Sejak awal, tanda-tanda sulit itu sudah muncul. Dalam laga pramusim melawan Lens, ia harus berlari jauh hingga 30 yard keluar dari gawang untuk menghalau bola. Aksi yang dulu terlihat berani bersama Ajax dan Inter, kini tampak seperti keberanian yang berujung kecerobohan. Padahal, dalam masa keemasannya, Onana bermain dengan aura penuh percaya diri. Itu terlihat jelas ketika Ajax mencapai semifinal Liga Champions 2019 atau Inter Milan melangkah hingga final 2023. Saat itu, ia hidup dalam momentum, dari satu penampilan brilian ke penampilan berikutnya, hingga kepercayaan dirinya tak tergoyahkan. Kini pertanyaannya, apakah kisah Andre Onana di MU memang sudah ditakdirkan berakhir pahit? Atau sebenarnya ia hanya korban dari sistem yang tak pernah cocok untuknya? Menurut kalian, siapa yang paling bertanggung jawab atas kegagalannya di Old Trafford? Onana sendiri atau lingkungan yang tidak mendukungnya?